Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, pada masa sekarang ini mewabahnya penyakit corona, maka banyak ide-ide yang akan menjadikan kita hanya tunduk kepada hawa nafsu, tidak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga ada gerakan-gerakan untuk mengosongkan masjid. Padahal yang terjadi pada zaman Nabi, dalam banyak riwayat Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya dawu ya ibadallah. Dalam hadis yang lain, rawahul arba'ah, dalam hadis lain Rasulullah menyampaikan dawu tadawu tasihu, berobatlah kalian akan sehat. Itu wajib. Artinya yang menghadapi bencana corona yang kita hadapi ini, musibah ini harus kita hadapi, ilmu kedokteran harus kita pakai, tapi ilmu baginda Nabi Muhammad jangan kita tinggalkan. Kenapa? Baginda Nabi Muhammad SAW dalam banyak hadis menyampaikan, idza aradallahu biqaumin aha nadhara ila ahlil masajid fasarafa anhum. Apabila Allah akan menurunkan, menghendaki untuk menurunkan penyakit mewabah yang seperti sekarang, amandami, penyakit yang mendunia, Allah akan melihat orang-orang yang masih rajin menghadiri masjid, sholat berjamaah. Allah akan tetap menurunkan penyakit yang mewabah tersebut, tapi akan memalingkan dari orang-orang yang ahli masjid. Bahkan dalam banyak riwayat disebutkan bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW meriwayatkan dan dijalankan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, jika datang bencana wabah dari langit, maka para sahabat memakmurkan masjid, karena Rasulullah menyampaikan unzilat surrifat an ummaril masajid, diturunkan wabah tersebut tapi Allah menjauhkan dari masjid. Ini yang pertama. Isra dan Mi'raj itu membawa hikmah yang begitu besar, yaitu tatkala kita sholat sama seperti kita Mi'raj menghadap Allah, karena baginda Nabi Muhammad menyampaikan Mi'rajul mu'min as-sholah. Yang kedua, kita tahu corona itu adalah ciptaan dari Allah. Apapun pendapat para pakar, kita tidak akan bicara seperti itu, tidak akan masuk di situ. Tapi yang jelas, apapun yang terjadi di dunia ini tidak akan pernah terjadi kecuali dengan izin Allah. Buatan manusia atau bukan, yang jelas itu atas kehendak Allah. Artinya apa? Corona itu adalah yang menciptakan Allah. Sehingga apa? Yang harus kita panggil adalah yang punya corona, yaitu Allah. Dengan kita memanggil Allah, maka penyakit itu akan terhindarkan. Sama seperti kita akan masuk rumah seseorang, kita ada keperluan dengan seseorang, perlu bisnis dan yang lainnya, dia punya anjing, kita tidak bisa memaksakan diri itu masuk pada saat anjing ada di depan pintu. Bagaimana supaya kita tidak bertengkar dengan anjing, tidak ribut dengan anjing? Ya panggil yang punya anjing. Tatkala dipanggil yang punya anjing akan memanggil anjingnya, dan kita akan diizinkan untuk masuk, dan anjingnya akan menghindar dari kita. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita panggil Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan hadir untuk menghindarkan kita, atau memanggil corona itu agar menghindar daripada kita. Karena mengenaknya, menjangkitnya penyakit itu iya atau tidak tergantung malaikat yang ditugaskan dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita ini ada 360 malaikat. Kalau kita selalu taat kepada Allah, 360 malaikat itu akan selalu menjaga kita, sehingga orang-orang yang taat kepada Allah jarang di antara mereka yang sakit. Sampai mereka 80-100 tahun, penglihatan mereka masih sehat, tubuh mereka masih sehat. Bahkan tatkala mereka ditanya kenapa demikian, dia katakan karena aku telah menjaga antara hubungan aku dengan Allah, sehingga Allah menjaga aku dan tubuhku dalam keadaan sehat. Ini yang perlu kita pahami. Apalagi wirid-wirid para ulama, para aulia banyak, yang diantaranya salawat Syed Ahmad Al-Badawi, Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar. Tiryak itu penangkal, al-aghyar itu kerusakan, penangkal segala penyakit. Insya Allah
bacaan-bacaan yang bersumber daripada Nabi, bersumber daripada ulama, itu akan bisa menyelamatkan kita. Apalagi juga Nabi Muhammad mengajarkan yang mungkin secara bahasa Indonesia saja biar gampang untuk diingat. Setiap kita mau keluar, bukan hanya masker harus kita pakai, tapi ingat doa Nabi Muhammad. Apa doa Nabi Muhammad? Ya Allah, aku akan keluar dari rumahku, aku titipkan diriku dan keluargaku kepada Engkau yang tidak pernah menyanyiakan titipanmu. Lalu bacalah ayat kursi, dan wala ya'uduhu 7 kali tanpa nafas, titipkan diri kita dan keluarga kita kepada Allah. Artinya wala ya'uduhu itu apa? Wala ya'uduhu itu artinya Allah tidak kerepotan menjaga langit dan bumi, apalagi juga menjaga kita dari penyakit dan bencana. Insya Allah kalau kita membaca hal-hal yang semacam itu, Allah akan datang dan Allah akan menyelamatkan kita. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli falyu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi tatkala ada bencana, tatkala ada musibah, tatkala ada wabah, bukan kita lari daripada masjid. Allah memerintahkan kita datang ke masjid, datang di hadapan Allah, sujud di hadapan Allah, memohon kepada Allah, karena semuanya itu akan mendatangkan rahmat dari Allah. Tatkala ada majlis, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan, wa wasiyatuhumur rahmah, turun rahmat Allah, dan Allah mengerahkan malaikat untuk menjaga kita, sehingga kita akan mendapatkan kekebalan tubuh yang jauh melebihi orang-orang yang tidak beriman. Ini yang perlu kita ingat bersama, karena setan itu sangat suka kalau kita lari daripada tempat-tempat yang baik. Sebagaimana riwayat berikutnya yang disampaikan bin Adimi, termasuk berkatan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud menyampaikan sebuah cerita. Ada satu tempat atau ada satu masjid. Di masjid itu ada yang satu berzikir, ada majelis ilmu. Setan ingin membubarkan majelis tersebut, majelis zikir dan majelis ilmu itu, tapi setan tidak mampu, karena Allah sudah berfirman bahwasanya setan tidak akan mempunyai kemampuan kepada para hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa ma inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hambaku, untuk hambaku kamu setan, termasuk wabah dan yang lainnya, tidak akan mampu untuk mempengaruhi mereka, menyakiti mereka dan mengganggu mereka. Sehingga orang yang duduk di masjid itu berarti hamba Allah, berzikir di masjid itu adalah hamba Allah, mengadakan pengajian di masjid itu adalah hamba Allah. Allah menjamin melalui Al-Quran, Allah akan menjaganya dari segala macam bencana. Al-Hijr 42-44. Kata Abdullah bin Mas'ud, orang yang duduk berzikir, orang yang duduk mengadakan pengajian itu, mau dibubarkan pengajiannya tidak bisa. Akhirnya datang kelompok yang lainnya, bicara tentang dunia. Orang kalau sudah bicara tentang dunia, politik dan yang lainnya pasti beda pendapat. Kalau sudah beda pendapat, ribut. Jadi majelis satu berzikir mengadakan pengajian, yang satu bicara dunia. Yang bicara dunia baru datang sudah ribut. Tatkala mereka ribut, maka akan melakukan keributan, itu akan mengakibatkan mereka pertengkaran, ya, bisa jadi korban nyawa dan yang lainnya. Ternyata apa? Orang yang zikir ini di masjid, orang yang mengadakan pengajian di masjid ini bubar. Zikirnya belum selesai, pengajiannya belum selesai, bubar mereka untuk merarai saudaranya akan dalam keadaan bertengkar itu, yang mau berduel tadi. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Setan itu tidak ingin membubarkan majelis yang di situ bicara dunia dan bertengkar tentang dunia, tapi setan itu ingin membubarkan masjid, majelis pengajian atau zikir tadi. Membubarkan tidak bisa, dikasih majelis yang baru, yaitu bicara tentang dunia, terjadi pertengkaran. Orang yang berzikir dan yang mengadakan pengajian bubar, itulah tujuan daripada setan. Jadi tidak salah kalau ada kebijakan dari masjid-masjid tertentu malah menganjurkan masyarakat untuk datang ke masjid. Berdasarkan syarat Abdullah bin Mas'ud, mari kita berbondong-bondong agar Allah menurunkan rahmat, agar Allah menurunkan, mengarahkan malaikat, dan akan Allah memberi kekebalan kepada kita, kepada tubuh kita dan keluarga kita,
dengan pemberian dari Allah, sehingga kita insya Allah diselamatkan dan penyakit corona yang mewabah amandami ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia diselamatkan, terutama umat Islam diselamatkan.